Kyoraku Shunsui adalah mantan Kapten Divisi 8 yang tidak terlalu memiliki pencapaian semasa jabatannya. Saat pertama kali ia terlihat, Kyoraku nampak seperti Shinigami yang suka bermalas-malasan. Beda dengan sahabatnya Ukitake yang nampak terlihat masih muda dan terkenal di kalangan wanita, Kyoraku terlihat seperti om-om yang suka mabuk dan suka rebahan atau tiduran gak ada kerjaan. Namun Kyoraku cukup paham dengan situasi di sekitarnya. Ia sangat antusias saat terjadi kekacauan di Soul Society, walau masih belum begitu diketahui seberapa kuat kekuatan Shinigaminya. Yos Nakama, kali ini berita anime akan membahas pencapaian dari om-om pemalas Kyoraku Shunsui yang diangkat menjadi kapten komandan baru di tengah perang besar melawan Wanden Rage. Bagian 1. Kyoraku Shunsui saat serangan besar-besaran dari pasukan Quincy Sternritter. Selama serangan invasi pertama Wanden Rage, mata kanan Kyoraku terluka saat melawan salah satu pasukan Quincy Sternritter, Robert Acutron, yang membawa pasukan Quincy saat Yamaji dikalahkan. Setelah pertempuran dari invasi pertama Wanden Rage, semua kapten yang selamat berduka atas kematian Kapten Komandan Yamamoto Genryusai. Dan setelah menerima laporan tentang keadaan kritis dari Kapten Kenpachi dan Kapten Byakuya, para kapten mulai ribut sampai Kyoraku datang untuk menenangkan mereka. Kyoraku mengingatkan semua kapten bahwa Gotei 13 tidak didirikan untuk meratapi mereka yang telah tiada, tetapi untuk melindungi Soul Society. Wanden Rage memang lawan yang sanggup menginvasi Soul Society. Mereka yang dipimpin oleh Raja Quincy Yahwach memiliki kemampuan untuk mencuri bangkai para kapten dan menggunakannya. Bahkan Shinigami Gotei terkuat Yamamoto Genryusai sekaligus Kapten Komandan Gotei 13 dikalahkan dengan strategi yang cukup tersusun rapi. Kyoraku dan kapten lainnya kemudian berkumpul di luar Seiretei untuk menanti kedatangan dari Divisi Zero untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Divisi Zero pun tiba dengan Ichibe Hyosube sebagai pemimpinnya. Ichibe menjelaskan bahwa mereka datang untuk membangun kembali Gotei 13 yang sedang kacau setelah kematian Yamamoto Genryusai. Divisi Zero yang hanya beranggotakan 5 Shinigami Super kemudian membawa Ichigo, Byakuya, Rukia Kuchiki dan Renji Aberai ke Soul Palace, istana kerajaan roh, untuk dipulihkan kembali. Bagian 2. Pengangkatan Kyoraku sebagai Kapten Komandan baru di tengah perang besar. Di saat Soul Society di dalam kekacauan dengan tiadanya Kapten Komandan Yamamoto Genryusai, Kyoraku diangkat oleh Sentral 46 untuk menjadi Kapten Komandan yang baru. Kyoraku kemudian menemui Sentral 46 dan memberitahu mereka bahwa ia telah memilih 2 wakil, yaitu Genshiro Okikiba untuk mengurus masalah-masalah praktis dan Nanao Ise untuk menjadi pengawalnya.
Sentral 46 awalnya tidak setuju, tetapi Kyoraku mengingatkan mereka bahwa seorang kapten memiliki hak untuk memilih wakilnya dari divisi mereka sendiri. Sentral 46 lalu terdiam. Bagian 3. Tugas pertama Kyoraku sebagai kapten komandan baru. Kyoraku kemudian menyatakan bahwa tindakan pertamanya sebagai kapten komandan adalah untuk mengajarkan Kapten Kenpachi Zaraki Zenjutsu atau seni membunuh. Sentral 46 terkejut dengan hal ini dan Kyoraku menjelaskan lebih lanjut bahwa saat ini Soul Society sedang kekurangan tenaga tempurnya karena beberapa kapten cedera dan kehilangan bangkainya. Meskipun Kapten Byakuya Kuchiki dan yang lainnya sedang memulihkan diri di Istana Raja Roh, mereka tidak tahu apakah mereka akan kembali ke dalam pertempuran dengan selamat. Sentral 46 sangat marah karena mereka takut kekuatan Zaraki yang terlalu besar tidak dapat dikendalikan dan akan membawa kehancuran pada Soul Society jika Zaraki memberontak. Mereka juga mengingatkan Kyoraku bahwa bahkan Yamamoto Kenrusai pernah mencoba mengajari Zaraki teknik berpedang dan berhenti setelah 1 hari karena takut akan potensi yang dimilikinya. Kyoraku kemudian bertanya kepada mereka apa ada pilihan lain yang mereka miliki karena Soul Society dalam kondisi saat ini tidak akan bertahan dari serbuan invasi lagi. Kyoraku juga bertanya apakah mereka mampu melindungi diri mereka sendiri. Kyoraku menganggap keheningan Sentral 46 sebagai izin dari keputusannya untuk melatih Kapten Zaraki. Kyoraku kemudian memanggil Kapten Ratsu Unohana dan menyatakan bahwa dia akan menyerahkan pelatihan Zaraki kepadanya karena Unohana adalah Kenpachi pertama. Setelah itu, saat Zaraki dan Unohana memulai pertarungan mereka di penjara bawah tanah Muken, Kyoraku memikirkan keputusannya untuk mempertemukan mereka untuk bertarung. Mengingat masa lalu Unohana dan Zaraki, Kyoraku benar-benar yakin dengan keputusannya bahwa hanya satu dari mereka yang akan selamat dari duel kematian antar dua Kenpachi tersebut. Bagian 4. Kunjungan Kyoraku ke dunia manusia dan tiket roh. Beberapa waktu kemudian, Kyoraku mengunjungi dunia manusia untuk menemui teman-teman SMA Ichigo yaitu Tatsuki Arisawa, Keigo Asano, dan Mizuhiro Kojima. Kyoraku mengatakan dia datang untuk memberitahu mereka tentang perpisahan mereka dengan Ichigo. Keigo mulai emosi saat mendengar berita tersebut. Kyoraku menenangkan mereka dan memberitahu bahwa perpisahan dengan Ichigo hanya sebatas kemungkinan saja. Kyoraku lalu memberikan sebuah tiket untuk masing-masing dari mereka. Kyoraku juga telah memberikan tiket kepada keluarga Ichigo walau perpisahan tersebut hanya sekedar kemungkinan sebab saat ini Soul Society sedang berada di ambang kehancuran. Kyoraku memberikan tiket roh karena peduli pada teman-teman Ichigo. Di saat itu, Ichigo sedang berlatih di Soul Palace dan menempa kembali Zanpakutonya yang patah saat melawan Yhwach di invasi pertama. Tugas pemimpin baru yang diangkat saat di tengah perang besar memang tidaklah mudah. Yos Nakama, kita lanjutkan pembahasan seputar Kapten Komandan baru Kyoraku Shunsui di next video.
Terima kasih telah menyaksikan Komando Kyoraku Sun Sui di tengah perang besar melawan London Bridge. Jangan lupa untuk subscribe dan like dan ditunggu komennya. Thank you for watching.